kalau si musuh tadi berubah caranya, ya harus jadikan teman. Pokoknya semua yang kriteria musuh adakan Pak. Kalau musuh itu seseorang itu kriterianya termasuk kriteria musuh, ya harus musuh. Oke, itu satu. Itu politik Islam dan politik sekuler ya. Ya. Apalagi contoh yang politik sekuler yang mungkin bisa disampaikan. Kalau tadi tidak ada teman yang abadi kan, tidak ada juga musuh yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi gitu kan, atau perubahan itu sendiri yang jadi merupakan kita abadi. harap Partai Masyumi nanti jangan orang lain, jangan seperti dinasmi yang kan tentu arah. Dinamis kan, istilah dinamis. Apa itu istilah dinamis? Nggak ada juga dalam politik Islam. Nggak ada. Dinamis betul, tapi dinamis untuk maju Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi, sore hari ini kita akan dialog dengan Bapak Wazri Afifi, PSD. Kita akan bicara tentang bagaimana Anies Rashid Baswedan dan nasibnya dalam pilkada. Kita ketahui beberapa hari ini kelihatan sekali Anies seperti ditutup ruangnya untuk tampil di pilkada. Seperti orang tertindas begitu. Dan kita juga tahu bahwa beberapa pendukungnya, beberapa massa, ya, relawan, dan juga mungkin sebagian dari partai yang terus tetap mendukung Anies untuk menjadi gubernur DKI melalui pilkada nanti. Nah, untuk membahas ini kita membahas, ya, akan mendengarkan dari Pak Wazri bagaimana kira-kira analisisnya, uraiannya, ya, apakah Anies ini betul-betul tertindas di dalam pilkada mendatang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kira-kira Pak Wazri ini soal Anies Rashid Baswedan? Ya Pak, beginilah nasib bangsa kita. Selalu disodorkan perkataan tindas menindas. Tindas menindas. Yang korban penindasan selalu rakyat. Rakyat ini ingin berubah nasibnya. Mencari pemimpin yang sesuai kata dan perbuatan. Ya. Dan selama ini Pak, selama pelajaran yang kita lihat di DKI, kata dan perbuatan Anies sesuai. Kalau maupun berbeda, tidak banyak. Tidak seperti orang. Ya. Orang Pak, di mulutnya malaikat, tapi hatinya bukan. Tidak jauh dari iblis. Ini masalah Pak. Masalah rakyat ini. Rakyat ini selalu menderita. Kenapa bangsa ini tetap ada Pak? Karena rakyat yang menderita itu tidak tahu dia itu menderita. Karena terlalu lama menderita jadi nggak tahu lagi. Karena selama hidup. Selalu neneknya, kakeknya, ibunya, bapaknya, orang kampungnya menderita terus. Itulah sebabnya dia tidak tahu apa itu menderita. Itu Pak. Ini masalah. Kemudian datanglah Anies jadi gubernur. Datangnya Anies jadi gubernur, kelihatan rakyat agak gembira. Dia pernah berkata, aku akan hentikan reklamasi. Padahal reklamasi itu punya oligarki Pak. Dia bisa hentikan. Di situ orang kagum. Sebenarnya orang kita semua ini kita menyamakan semua orang. Tapi di dalam waktu Anies jadi gubernur, ternyata dia sesuai dengan apa yang dia katakan. Dan itu ya langka ya, manusia seperti Anies itu langka ya. Artinya yang sesuai perbuatan dan perkataan gitu ya. Enggak ini. Apa namanya? Memangnya kita kan tahu namanya politik begitu Pak, artinya politik itu kan bukan hitam putih, kadang-kadang ada. Jadi artinya kalau misalnya hari ini berbeda dalam hitungan detik,
Itu kan biasa dengan politik. Gimana tuh? Wah, itu Pak. Jadi waktu ini perkataan ini belum ada di Anies. Teori-teori politik di Indonesia, Pak. Tapi kalau politik agama tidak begitu, Pak. Politik istilahnya yang sekuler gitu ya, seperti itu. Politik sekuler betul. Tidak ada teman abadi dan tidak ada musuh abadi. Kalau saya, Pak, teman abadi itu pasti tetap abadi. Apa sebab? Susah mencari teman. Cari teman kan susah, Pak. Termasuk musuh abadi juga gitu, Pak. Oh, musuh abadi harus selesai. Enggak, musuhnya enggak berubah jadi teman abadi gitu. Dari musuh jadi teman enggak gitu. Kalau musuh ya musuh aja gitu. Kalau musuh terlalu tergantung dia. Kalau si musuh tadi berubah caranya, ya harus jadikan teman. Pokoknya semua yang kriteria musuh ada kan, Pak? Kalau musuh itu seseorang itu kriterianya termasuk kriteria musuh, ya harus musuh. Oke, itu satu. Itu politik Islam dan politik sekuler ya. Apalagi contoh yang politik sekuler yang mungkin bisa disampaikan. Kalau tadi tidak ada teman yang abadi kan, tidak ada juga musuh yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi gitu kan, atau perubahan itu sendiri yang jadi kita harap Partai Masyumi nanti jangan orang lain, jangan seperti dinamis yang kan tentu arah. Dinamis kan? Istilah dinamis. Apa itu istilah dinamis? Nggak ada juga dalam politik Islam. Nggak ada. Dinamis betul, tapi dinamis untuk maju, Pak. Kalau dinamis positif itu disuruh. Malah ya. Tapi kalau dinamis kepentingan itu merusak reputasi seorang manusia. Itu yang namanya pragmatis ya. Iya, Pak. Kita peliharalah kita. Kita makhluk terhormat dikirim oleh Allah ke planet bumi. Kita terhormat. Kok dijadikan kita tak terhormat? Artinya terjatuh lebih buruk dari hewan. Hewan, Pak, harimau sendiri tidak pernah memakan harimau lain. Cuma baca enggak? Dia selalu cari kambing atau cari binatang yang bisa dia makan. Tapi manusia bisa bersikap kanibalisme ya kalau manusia ya. Kan lebih buruk dari hewan. Ya tergantung, Pak. Ini si Yahudi, orang Yahudi mengarang buku. Makhluk di dunia ada 13. Yang nomor 1 dia lah. Ya, yang nomor 12 siapa, Pak? Siapa? Nomor 13 hewan, nomor 12 bangsa Arab. Tetapi, Pak, orang Arab sudah dibegitukan oleh si Yahudi. Masih juga mendukung. Ada negeri yang nomor 1 Islam banyaknya di dunia. Pergi berfoto-foto dengan presiden. Itu tuh nak ngerti apa arti makhluk yang dikatakan oleh Yahudi. Dia tidak akan mungkin sama dengan kita. Pergi berfoto-foto. Itu contoh dinamis juga Pak maksudnya? Itu foto, itu menghalalkan semua cara. Dinamis. Contoh dinamis. Dan yang kedua kata Bapak tadi kan, yaitu kesalahan orang ini adalah menghalalkan semua cara. Itu sekuler ya? Oh, sekuler. Dia tidak pernah lagi menganggap reputasi diriku. Tidak pernah. Yang penting aku berkuasa. Walaupun mengatakan bahwa tidak perlu orang itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kan penghinaan. Dikatakannya kita begitu. Masih kita terima. Kan berarti semua sudah halal. Kalau bahwa kekuasaan itu cenderung korupsi, itu kan juga sekuler, Pak. Kekuasaan? Cenderung korupsi, power thanks corrupt. Ya. Itu juga sekuler kan tuh ya? Ya sekuler. Coba kalau kekuasaan itu untuk menyelamatkan rakyat, itu agama. Kalau sekuler, dia tidak peduli. Yang penting aku berkuasa, walaupun aku kehilangan teman. Kan bahaya. Sudah apa tujuan hidup? Hidupnya hanya sementara. Di zaman Nabi Adam hidup 1000 tahun. Sekarang 16 tahun. 60 tahun. 61 lah, 62. 61, 63. Nunggu Nabi Muhammad. Itu pun dia tak menggunakan otaknya untuk sadar. Ini Pak masalah sekuler. Nah, kita bukan menuduh orang tak baik, bukan. Kita tidak boleh menuduh orang.
Tapi kita terpaksa mengatakan kategorinya begitu. Kita tidak hina dia, tidak hina dia. Kalau saudara, kalau kamu, kalau rakyat manusia berkarakter begini, maka kategorinya adalah orang terendah dalam makhluk ini. Nah, itu Pak, kita tidak hina. Dia sendiri yang hina dirinya. Kenapa dia karakter tak tahu malu? Orang manusia yang berkarakter tinggi, yang hebat, kan harus tahu malu. Malu adalah senjata dari iman. Kan gitu, separuh dari iman. Iya, kaitan tadi politik sekuler dengan Anies tadi gimana jadi? Nah, Anies Pak, Anies sekarang ditunggu-tunggu orang untuk bisa menjadi gubernur. Karena jadi presiden sudah gagal. Kenapa buktinya Pak? Kenapa orang dia gagal itu bukan gagal yang sebenarnya. Gagal permainan politik kata Bapak. Dinamis. Menghalalkan semua cara. Bisa menyuap orang yang tak pernah hilang-hilang. Begitu. Nah, jadi Anies ini termasuk orang yang tertindas. Kemudian terbuktinya dia tertindas. Tidak satu partai politik pun yang menjadikan dia yakin untuk jadi calon gubernur. Termasuk PKS ya? Oh, termasuk partai-partai orang yang telah mendukung dia. Ini masalah Pak. Jadi rakyat yang kelihatannya melihat yang telah percaya dengan Anies tadi mendapat tekanan darah tinggi semua. Oke. Kita kasihan Pak. Rakyat yang banyak ini menderita penyakit tekanan darah tinggi. Walaupun ada BPJS, tidak bisa tembus oleh BPJS. Kenapa? Ciptaan dari ketua partai. Ciptaan dari partai-partai yang membuat peraturan 20%. Akhirnya, kesalahan silih berganti. Penderitaan rakyat akan tetap mendapat penyakit tekanan darah tinggi. Apa kita tidak kasihan? Sebelum saya tutup, pemirsa, kita berharap untuk terus nonton acara kita ini, like, subscribe, kemudian komen dan share. Semoga terus topik-topik yang kita tampilkan menarik seperti sore hari ini. Tapi kaitannya dengan tadi Pak, saya pertanyakan peluang Partai Masyumi kaitannya dengan partai-partai yang partai Islam terutama PKS yang seperti Pak, kehilangan jati dirinya dia. Seluruh bangsa Indonesia kehilangan partai politik yang bisa dijadikan tempat mengadu. Kita harap Partai Masyumi menyadari keadaan ini dan dia menjadi partai politik yang bisa tempat mengadu bagi semua orang yang menderita. Tidak saja bagi Indonesia, untuk seluruh dunia. Oke, terima kasih Pak Wazri Afifi PhD. Pemirsa sekalian, kita akhiri diskusi kita kali ini. Kita jumpa lagi nanti pada tempat waktu yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.